Sejarah sistem hukum di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan tertentu atau disebut periodisasi sejarah. Berdasarkan kebijakan hukum yang dilakukan pada periode tertentu, berikut adalah beberapa masa penting dalam sejarah hukum Indonesia. Yang pertama adalah era prakolonialisme. Sebelum penjajahan Belanda, negara Indonesia sudah mempunyai sistem hukum sendiri. Keadaan sistem hukum Indonesia sebelum masa penjajahan sangat erat kaitannya dengan situasi dan keadaan negara Indonesia pada saat itu. Pada dahulunya, Indonesia banyak terdiri dari kerajaan-kerajaan besar yang bercorak keagamaan seperti Hindu, Buddha, dan juga Islam. Pada masa ini juga sering disebut dengan masa hukum adat dikarenakan pada saat itu belum terdapat hukum yang berlaku universal. Hukum yang berlaku pada saat itu ialah hukum adat, yang dimana hukum tersebut hanya berlaku bagi daerahnya masing-masing. Hukum adat menekankan pada musyawarah dan kesepakatan dalam melakukan perbuatan hukum dan hubungan dalam keluarga, kerabat, dan komunitas, termasuk penyelesaian perselisihan sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda. Hukum yang digunakan untuk menyelesaikan segala perselisihan dalam masyarakat adalah hukum adat. Pada masa itu, selain hukum adat, hukum Islam juga diterapkan bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara, yaitu pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 sampai 8 Masehi. Namun, tidak semua bidang hukum Islam berlaku bagi masyarakat, hanya pada bidang hukum perkawinan Islam dan hukum waris Islam. Hukum adat dan hukum Islam mempunyai kedudukan yang sama dan diterapkan secara bersamaan atau paralel tergantung pada pokok bahasan dan bidang hukumnya. Lalu ada era kolonialisme dibagi menjadi beberapa masa. Yang pertama ada masa VOC. Tujuan utama VOC di bidang hukum ialah untuk memperbesar keuntungannya, menetapkan peraturan-peraturan yang didatangkan dari tanah air yang harus dipatuhi oleh penduduk setempat. Aturan yang akan dilaksanakan adalah peraturan di bidang perdagangan. Pada masa ini pemerintah Belanda memberikan keistimewaan khusus kepada VOC berupa hak oktroy, yaitu mencakup monopoli pelayaran dan perdagangan, serta menyatakan perang, mengadakan perdamaian, dan mencetak uang kertas. Gubernur Jenderal Peter Booth diberi wewenang mengeluarkan peraturan untuk menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan staf VOC dan memutuskan proses perdata dan pidana. Rangkaian peraturan pertama mulai berlaku pada tahun 1642. Kumpulan ini diberi nama Statuna Batavia. Pada tahun 1766, kumpulan kedua dibentuk yang disebut Statuna Bara. Hukum yang berlaku pada masa VOC diantaranya adalah Statuna hukum adat dan pribumi, hukum perdagangan, hukum pendatang di luar Eropa. Lalu yang kedua ada masa Herman William Dendles. Pada saat itu Dendles menerapkan kebijakan pada masa pemerintahannya. Yang pertama ada dalam bidang pemerintahan, Dendles membagi Pulau Jawa menjadi 9 kerasidenan. Kedua ada bidang peradilan, Dendles mengubah organisasi dan praktik pengadilan Batavia dengan memisahkan kelompok masyarakat yang berbeda dalam urusan peradilan. Pengadilan mulai tingkat kabupaten hingga prefektorat yang anggotanya adalah penduduk lokal dan 2 warga Belanda. Lalu yang ketiga ada masa Raffles. Masa Raffles memimpin pemerintahan Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816 dan pemerintahannya didasarkan pada prinsip liberal yang bertujuan untuk mencapai kebebasan dan kepastian hukum. Raffles juga menyelenggarakan sistem land rentes stelsel atau sistem pajak bumi dengan beberapa ketentuan termasuk membagi Pulau Jawa menjadi 16 kerasidenan. Lalu mengurangi kekuasaan bupati dan menerapkan pengadilan yang menggunakan sistem juri. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan keadilan sosial di Indonesia. Pada tahun 1816 melalui Konvensi London, Hindia Belanda diserahkan kepada pemerintah Belanda dan peraturan perundang-undangan mulai tertata dan dibagi dalam 3 masa, yaitu masa Besluiten Regerings, masa Regering-Reglement, dan masa Indisch Staatregeling. Di sini saya akan menjelaskan masa tersebut satu-satu. Yang pertama ada masa Besluiten Regerings, itu pada tahun 1814 sampai 1855. Masa ini terdapat beberapa bentuk dan corak yang dikembangkan atau diundangkan peraturan perundang-undangan melalui STB 1847, yaitu meliputi. Lalu ada masa Regerings-Reglement, yaitu pada 1855 sampai 1926. Pada masa ini telah berhasil diundangkan kitab-kitab hukum, yaitu. Lalu ada masa Indisch Staatregeling, yaitu pada 1926 sampai 1942. Masa ini keberadaan sistem hukum di Indonesia semakin jelas, khususnya yaitu dalam pasal 131 dan pasal 163 IS mengatur persebaran penduduk Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti kitab undang-undang hukum pidana Belanda atau Wetboek van Strafrecht voor Nederland ini tetap berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Lalu selanjutnya ada masa penjajahan Jepang. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Osamu Sayare 1942, peraturan yang tertuang dalam Indisch Staatregeling tahun 1928
26 tetap berlaku pada masa Hindia Belanda. Lalu ada era pasca kemerdekaan terbagi ke dalam beberapa masa. Yang pertama ada masa tahun 1945 sampai 1949. Sistem hukum yang berlaku pada periode ini yaitu mencakup seluruh peraturan yang berlaku pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Lalu ada masa tahun 1949 sampai 1950. Konstitusi yang berlaku pada masa ini ialah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang disahkan pada 13 Januari 1950 dan diundangkan pada 6 Februari 1950. Lalu selanjutnya ada periode 1950 sampai 1959. Pada tanggal 17 Agustus 1950, negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan Undang-Undang Dasar sementara 1950 tetap berlaku sampai tanggal 4 Juli 1959. Lalu ada periode tahun 1959 sampai sekarang, yaitu 5 Juli 1959 sampai sekarang. Sistem hukum yang ada saat ini mencakup semua peraturan yang berlaku antara tahun 1950 dan 1959 dan peraturan yang masih berlaku berdasarkan bagian 2 Undang-Undang Peralihan Konstitusi tahun 1945 serta peraturan yang ditetapkan setelah pemilihan presiden pada keputusan 5 Juli 1959. Selanjutnya yaitu perkembangan hukum di Indonesia. Perkembangan hukum di Indonesia telah melalui beberapa tahapan sepanjang sejarah. Pada masa penjajahan Belanda, sistem hukum Hindia Belanda diterapkan di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami masa terbentuknya hukum nasional yang lebih mandiri. Bidang-bidang yang mengalami perkembangan signifikan antara lain yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi nasional, dan hukum tata negara. Hukum Indonesia mengacu pada undang-undang atau peraturan hukum yang berdasarkan pada landasan ideologi dan konstitusi negara yaitu Pancasila dan undang-undang. Dalam hal ini, hukum Indonesia sebenarnya tidak lain adalah suatu sistem hukum yang lahir dari nilai-nilai budaya yang dikembangkan sejak lama di negara Indonesia. Dengan kata lain, hukum Indonesia adalah suatu sistem hukum yang lahir sebagai hasil usaha kebudayaan nasional bangsa Indonesia, yaitu suatu sistem hukum yang merangkul seluruh rakyat sampai ke batas-batas negara Indonesia. Saat ini, Indonesia masih menggunakan sistem hukum turunan Belanda, yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya bangsa Indonesia, terjadi perubahan pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Pada mulanya, sistem hukum yang diterapkan di Indonesia ini hanya sistem hukum Eropa kontinental. Namun kemudian sistem hukum yang diterapkan di Indonesia mengalami perpaduan antara sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Sakson. Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan hukum di Indonesia yang pertama yaitu ada Cornelis van Vollenhoven. Cornelis van Vollenhoven adalah merupakan pakar hukum adat di Indonesia dan telah diberi gelar sebagai pendasar dan pencipta pembuat sistem ilmu hukum adat. Yang kedua yaitu ada Stamford Raffles. Raffles menyelenggarakan sistem Landrente-Stelsel, di mana sistem pajak bumi dengan beberapa ketentuan termasuk membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, mengurangi kekuasaan bupati dan menerapkan pengadilan yang menggunakan sistem juri. Itu ada Muhammad Hatta. Beliau merupakan salah satu pelopor kemerdekaan Indonesia dan seorang ekonom yang berjasa besar bagi Indonesia dalam pembentukan hukum perekonomian Indonesia. Yang kedua yaitu ada Insinyur Soekarno, di mana beliau adalah presiden pertama di Indonesia dan terlibat aktif dalam perumusan dan pengembangan hukum dalam negeri, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan konstitusi dan hukum pidana. Aturan-aturan hukum dari masa ke masa yang diberlakukan di Indonesia, yang pertama ada hukum adat. Hukum adat ini nyatanya masih berlaku sampai saat ini. Hal ini dibuktikan dengan masih diberlakukannya hukum adat tentang upacara adat hingga aturan-aturan terkait, seperti upacara kematian. Yang kedua, hukum Islam. Hukum Islam diakui di Indonesia dan penerapannya dihormati menurut pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Maret 2006. Peradilan agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Tingkat pertama antar umat Islam dalam bidang perkawinan, warisan, dan wasiat, subsidi, infak, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Dan yang ketiga, hukum masa kolonial. Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, perubahan keempat. Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Hal ini berarti undang-undang Belanda seperti Wetboek van Strafrecht. Hukum Belanda ini kemudian diadopsi dan ditetapkan di Indonesia menurut asas kesesuaian, tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum setelah Indonesia merdeka. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 2 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen. Baik Nuril Makmum adalah seorang tenaga kerja honorer di SMA Negeri 7 Mataram. Kasus ini bermula dari rekaman percakapan telepon antara Baik Nuril dan atasannya Haji Muslim, yang berisi pengakuan perselingkuhan Haji Muslim dengan seseorang di sekolah tersebut.
Baik Nuril merekam percakapan tersebut dengan tujuan untuk membantah isu-isu yang beredar tentang hubungannya dengan Haji Muslim. Masalah hukum muncul ketika rekaman tersebut menyebar di lingkungan sekolah setelah rekaman tersebut didistribusikan oleh seorang rekannya, Imam Mudawin. Rekaman tersebut awalnya disimpan di handphone Baik Nuril selama lebih dari 1 tahun sebelum akhirnya ditransfer ke laptop milik Imam Mudawin. Haji Muslim melaporkan Baik Nuril ke polisi dengan dasar pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, khususnya pasal 27 ayat 1 yang melarang penyebaran dan transmisi informasi elektronik tanpa hak. Dalam kasus ini yang terlibat secara mendalam adalah Baik Nuril Makmum sebagai terdakwa, Haji Muslim sebagai atasan Baik Nuril yang terlibat dalam percakapan telepon, dan Imam Mudawin yang mendistribusikan rekaman tersebut. Selain itu, terlibat juga aparat hukum termasuk Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan Mahkamah Agung yang memutuskan kasus ini. Sekian video presentasi saya beserta teman-teman saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.